Om Swastiastu. Baik, materi kita sekarang adalah bab 3, yaitu karma pala. Sebelum kita membahas karma pala, kita terlebih dahulu membahas pengertian dari Panca Serada. Panca Serada terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan serada. Panca berarti 5, sedangkan serada berarti yakin. Jadi panca serada itu berarti 5 dasar keyakinan dalam agama Hindu. Yang pertama itu adalah Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa. Maksud dari percaya adanya Brahman ini adalah kita harus percaya bahwa adanya Maha Pencipta atau biasa kita sebut sebagai ide Sang Yang Widiwasa yang telah memberikan kehidupan pada kita semua. Tuhan adalah sumber dari segala yang ada dan akhir dari segala yang tercipta. Di dalam Weda maupun mantra-mantra juga sudah dijelaskan. Di dalamnya itu seperti kata Om Tat Sat Ekam Ewam Adityam Brahman, itu yang berarti Tuhan itu ide Sang Yang Widiwasa, hanya satu, tidak ada duanya. Selanjutnya dalam Sloka Weda juga ada mantra Om Ekam Sadwi Prabahuda Wadanti, artinya Tuhan itu ide Sang Yang Widiwasa hanya satu, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Kemudian di dalam mantra Trisandi pun juga disebutkan Eko Narayana Naduwijo Asti Kascit, artinya hanya ada satu Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa yang disebut Narayana dan sama sekali tidak ada duanya. Selanjutnya yang kedua adalah percaya dengan adanya Atman. Atman adalah percikan kecil dari ide Sang Yang Widiwasa. Atman berasal dari kata An yang berarti bernapas. Setiap makhluk yang bernapas mempunyai Atman, sehingga mereka dapat hidup. Jadi Atman adalah hidupnya semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Atman berasal dari Tuhan, yaitu ide Sang Yang Widiwasa yang memberikan hidup kepada semua makhluk hidup di muka bumi ini. Maka kita tidak akan berfungsi bila tubuh ini tidak memiliki Atman. Selanjutnya yang ketiga adalah percaya dengan adanya karma pala. Secara etimologi, karma pala berasal dari dua kata, yaitu karma dan pala. Karma artinya perbuatan, sedangkan pala artinya adalah hasil. Jadi dapat kita simpulkan karma pala berarti hasil dari sebuah perbuatan yang kita lakukan. Dalam ajaran Hindu kita mengenal namanya hukum karma pala, yaitu hukum sebab akibat. Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti mendapatkan palanya atau buahnya atau hasilnya. Karma pala didapatkan sesuai apa yang kita lakukan, sesuai trikaya parisuddha, baik pikiran, perkataan maupun tindakan kita. Selanjutnya yang keempat adalah percaya adanya punarbawa. Punarbawa berasal dari dua kata, yaitu punar dan bawa. Punar yang berarti kembali dan bawa berarti menjelma atau lahir. Jadi kesimpulan dari punarbawa adalah kelahiran atau penjelmaan kembali secara berulang-ulang. Punarbawa sering kita sebut dengan reinkarnasi. Sebenarnya kita hidup di dunia ini adalah untuk kita berbenah diri, karena di kehidupan kita dahulu masih belum sempurna dan masih banyak memiliki dosa yang belum bisa kita bayar atau lunasi, dan tergantung dari amal dan perilaku dan perbuatan kita di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Selanjutnya yang kelima adalah percaya adanya moksa. Nah, ini dia tujuan dari hidup kita di dunia ini. Menurut kepercayaan agama Hindu, dari ajaran Panca Serada, yaitu moksa,
Moksa berasal dari kata much yang memiliki arti bebas, bebas dari segala ikatan karma, ikatan duniawi, ikatan hidup, ikatan cinta kasih, dan lain-lainnya. Di mana jika suatu atma telah mencapai moksa, maka sang atma tidak akan terikat lagi dengan urusan keduniawian alias free dari segala sesuatu yang menyangkut aspek karma pala, samsara, dan lain-lainnya. Syarat utama untuk mencapai moksa adalah menjalankan semua ajaran agama dengan benar. Jika telah mencapai moksa, biasanya disebut juga dengan kalimat mokshatam jagatita yaica iti dharma. Jadi moksa itu adalah tujuan akhir dari agama Hindu, yaitu menyatu dengan Sang Pencipta, yaitu ide Sangyang Widi Wasa. Jadi bukan sorga tujuan dari agama Hindu, melainkan moksa. Baik, kita sekarang masuk ke materi pelajaran kita, yaitu karma pala. Ini bab 3 ya. Karma pala adalah salah satu dari 5 keyakinan Pancasrada dari agama Hindu serta filsafat dari agama Dharma. Berakal dari 2 kata yaitu karma dan pala. Karma berarti perbuatan atau aksi dan pala berarti buah atau hasil. Karma pala berarti buah dari perbuatan, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Adapun sloka yang berkaitan dengan karma pala dalam Bhagavad Gita dijelaskan, engkau berhak melakukan tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak berhak atas hasil dari perbuatan. Jangan menganggap dirimu penyebab hasil dari kegiatanmu dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melakukan kewajibanmu. Maksud dari sloka ini adalah jangan pernah memikirkan hasil dari perbuatanmu. Lakukanlah semua perbuatanmu ini dengan tulus ikhlas. Jangan mengharapkan hasil dan lakukanlah kewajibanmu sebagai umat yang beragama, di mana kamu harus menyembah Tuhan, melayani Tuhan, mencintai semua makhluk hidup, dan menjaga alam sekitar. Selanjutnya, bagian-bagian dari karma pala. Jadi karma pala dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah sancita karma pala, yang kedua itu adalah parabda karma pala, dan yang ketiga itu adalah kriya mana karma pala. Sancita karma pala adalah hasil dari perbuatan kita dalam kehidupan yang terdahulu, yang belum habis palanya, dinikmati dan masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita sekarang. Contoh dari sancita karma pala adalah misalnya di kehidupan yang lalu mungkin kita korupsi, namun karena sedang berkuasa atau pintar berkelit, pahalanya belum sempat dinikmati. Kelahiran sekaranglah dinikmati buah hasilnya itu. Misalnya hidup jadi sengsara atau menjadi perampok sehingga dihukum penjara. Jadi itulah pengertian dari sancita karma pala. Perbuatan yang terdahulu di kehidupan sebelumnya, hasilnya kita dapatkan di kehidupan sekarang. Jadi misalnya kalau kita sekarang hidup melarat atau mengalami kecacatan fisik, mungkin itu adalah karma pala yang kita terima oleh perbuatan kita sebelumnya. Atau mungkin sekarang kita menjadi seorang rupawan yang ganteng, yang cantik, yang kaya. Jadi kita patut syukuri, mungkin itu adalah karma baik yang kita dapatkan karena perbuatan baik di kehidupan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua adalah prarabdha karma pala, merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini
dan pahalanya akan diterima pada kehidupan saat ini juga. Contohnya, bila Anda mencaci seseorang tanpa alasan jelas, maka Anda akan dipukul dan merasakan sakit. Atau mungkin bila Anda memukul seseorang, tentu Anda akan mendapatkan penjara. Itulah contoh dari pengertian prarabdha karma pala, yaitu hasil perbuatan sekarang kita dapatkan sekarang juga. Kalau di Bali istilah karma pala ini disebut dengan karma pala cicih. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kriyamana karma pala, merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, namun palanya akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Jadi selagi kalian hidup sebagai manusia, maka patut kita syukuri, karena dengan hidup menjadi manusia kita bisa merubah strata kehidupan kita selanjutnya. Dengan sekarang kita berbuat baik, melakukan pahala yang baik, sehingga di kehidupan selanjutnya siapa tahu kita mendapatkan atau hidup dalam kehidupan yang baik. Agar kita terhindar dari karma yang buruk dan mendapatkan karma yang baik, oleh karena itu yang terbaik harus dilakukan adalah melaksanakan tugas sebaik-baiknya, selalu berbuat kebaikan, serta tetap yakin dan bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa. Laksanakan semua kewajiban sebagai yadnya dan bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa. Jika hal ini sudah dilakukan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Apa yang seharusnya kita butuhkan pasti akan terpenuhi. Sebagaimana wahyu beliau dalam kitab Bhagavad Gita, mereka yang memujaku dan hanya bermeditasi kepadaku saja, kepada mereka yang senantiasa gigih demikian itu, aku akan bawakan segala apa yang belum dimilikinya dan akan menjaga yang sudah dimilikinya. Adapun sifat-sifat dari hukum karma pala, yaitu yang pertama, bersifat pasti dan tak terbatalkan. Yang kedua, bersifat adil dan sesuai dengan karmanya. Yang ketiga, bersifat universal atau diterima oleh semua makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas kelahiran surga dan kelahiran neraka menurut agama Hindu. Baik, kita jelaskan dulu pengertian surga dan neraka. Surga yaitu penggambaran sebuah alam yang dilukiskan dengan situasi atau keadaan penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Sedangkan neraka yaitu penggambaran sebuah alam yang dilukiskan dengan situasi atau keadaan penuh dengan kesengsaraan, penyiksaan, dan kesedihan. Jadi surga dan neraka bisa kita dapatkan nanti setelah saat kita mengalami kematian. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup ini akan melekat pada badan halus atau sukma sariranya. Bekas ini disebut dengan karma wasana. Bekas perbuatan baik disebut dengan subha karma wasana yang dapat mengantarkan roh masuk surga, dan bila lahir kembali disebut sebagai surga cuta. Surga cuta adalah kelahiran dari surga yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Sebaliknya, bekas perbuatan buruk disebut dengan asubha karma wasana. Bila seorang meninggal, asubha karma wasananya ini mengantarkan rohnya menuju neraka. Jika lahir kembali disebut sebagai neraka cuta. Dapat dinyatakan bahwa bahagia atau menderitanya seseorang pada saat mengalami reinkarnasi atau punarbawa sangat ditentukan oleh karma wasananya orang tersebut. Adapun beberapa contoh dari
kelahiran surga loka. Jadi ada bayi yang baru lahir sudah cantik atau tampan, sehat lengkap jasmaninya, lahir di keluarga terhormat dan mampu secara ekonomis sehingga tidak kekurangan apapun. Contoh yang paling nyata pada kehidupan adalah anak cucu kepala negara atau presiden, raja atau para pejabat atau artis. Mereka bukan saja sudah cantik, sehat, dilayani oleh banyak pelayan, juga dihormati dan kaya raya. Dalam ajaran agama Hindu, mereka ini tergolong dalam kelompok yang terlahir di alam yang disebut dengan surga loka, atau kelahirannya itu adalah kelahiran dari surga ciuta. Sedangkan di lain pihak ada bayi yang baru lahir kurang beruntung. Begitu lahir kondisi fisiknya membuat kita sedih. Oleh karena itu kecerdasan manusia tidak bisa memahami rahasia seperti ini. Maka menurut kepercayaan agama Hindu, mereka yang baru lahir sudah menderita atau selalu susah sepanjang tahun, selalu dihinakan, dipercaya sebagai orang yang lahir di alam neraka loka atau kelahiran neraka